Mas Agil, ini yang pertama, pertanyaan pertama. Senyum tak aja wedi jemba aku. Ya, di manakah dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan? Itu di mana? Ye. Terus yang kedua, bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Makkah? Ngono toh. Ye, bagaimana dakwahnya di Mekah? Terus yang ketiga, fase Makkah dibagi menjadi 3 tahapan dakwahnya, yaitu fase apa, nanti Mas Agil dijelaskan secara berurutan. Ayo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Heruman dari kelas 7F. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah? Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah meliputi dakwah dalam bidang ketuhanan, pendidikan, dan pembinaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Fasenya ada 3. 1. Fase dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. 2. Secara terang-terangan. 3. Secara di luar Mekah. Siap. Mas Agil, ini saya tanya lagi, ini yang baru untuk mengingatkan nanti ujian. Sifat Rasul itu ada berapa, Mas? Ada berapa? Jelaskan. Ada 4. 1. Sidik, jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatonah, cerdas. Terima kasih Mas Agil, sudah lancar jawabannya dan nilainya alhamdulillah. Syahrul Kak Hafiz Fatkur Rahman, kemarin sudah maju, sudah maju ya. Kapan perang Badar dimulai? Nah ini perang Badar dimulai itu kapan? Nih, terus yang kedua, berapa tahun Nabi Muhammad dakwah secara bersembunyi-sembunyi? Itu dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah itu berapa tahun yang secara sembunyi-sembunyi? Oke. Sama wahyu pertama diterima Rasulullah tahu surat apa? Belum. Apa arti Isra secara istilah? Nah, itu nanti ya. Kan nanti ada Isra Mi'raj. Nah, terus arti secara Isra secara istilah itu menurut sampean itu apa saja? Baik, ayo dijawab Mas Hafid secara berurutan. Perkenalan dulu Mas Hafid. Jawaban nomor 1. Perkenalan. Perkenalan. Nama saya Syahrul Hafiz Fatur Rahman. Kelas 7F. Nomor 1. Perang Badar dimulai pada tahun 624 Masehi. Kedua. Soalnya berapa? Oh, Nabi Muhammad dakwah secara bersembunyi selama 3 tahun. Apa arti Isra? Isra secara istilah adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Oke, baik. Kalau Mas Hafiz, sifat-sifat Rasulullah itu ada berapa? Bisa nyebutkan? Ayo, sifat-sifat Rasulullah ada. Sifat-sifat Rasulullah ada 4. 1. Sidik, 2. amanah, fatonah, tabligh. Iya, siap. Baik, terima kasih. Ayo lanjut. Aski Zahroni, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan tentang yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dibagi 2, ada 2 strategi, yaitu apa ya. Yang kedua, siapa yang memimpin hijrah ke Habasyah? Yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad ke Habasyah yang kedua itu dipimpin siapa? Yang ketiga, pemimpin kota Taif berasal dari keturunannya siapa? Ya, ini Mas Aski dijawab secara berurutan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Zahron Azami dari kelas 7F.
Saya akan menjawab akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dibagi 2 strategi, yaitu secara terang-terangan dan secara diam-diaman. Yang kedua, siapa yang memimpin hijrah ke Habasyah yang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Pemimpin kota Taif berasal dari keturunan Syakif yang memiliki hubungan kekerabatan. Kekerabatan. Aski Zahroni Azami. Nggih. Mas, pertanyaannya Pak Ali nih. Pertanyaannya Pak Ali. Sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Kalau sidik itu apa? Benar atau jujur. Amanah. Dapat dipercaya. Terus fatonah. Cerdas. Terus tablik. Menyampaikan. Asik. Oke, makasih. Mas Melvin Zainul, ya Mas Melvin Zainul. Apa tujuan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun? Itu tujuannya apa? Terus yang kedua, apa pengertian dari tahun ke-10 hijrahnya Nabi ya? Tahun ke-10 kenabian. Oke. Pada malam apa malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah? Pada malam apa nanti dijelaskan. Wahyu pertama itu juga surat apa? Ayo Mas Melvin dijawab secara penuntutan. Melvin, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Zainul Asikin dari kelas 7F. Mau menjawab pertanyaan yang pertama. Mau menjawab pertanyaan yang pertama. Apa? Tujuannya apa Nabi Muhammad? Katakan tujuannya untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Terus yang kedua, tahun ke-10 adalah tahun yang paling berat bagi Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya. Yang ketiga, pada malam apa? Pada malam 17 Ramadan. Terus yang mendapat wahyu pertama namanya surat Al-Alaq. 1 sampai didekatkan sih 1 sampai 5. Baik Mas Melvin, nanti ini untuk mempercepat waktu. Oke, makasih. Lanjut. Yusuf, Mas Yusuf, pertanyaannya ini, sebutkan wahyu yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyu pertama itu apa? Wahyu pertamanya ya. Ini iso apa gitu bacakan. Yang kedua, di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Yang ketiga, zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman apa? Oke, dijelaskan secara berurutan. Mas Abdul Yusuf nomor absenmu piro iki? Dur dhewe. Ya, tapi urut wis nek kabeh ini, Mas. Tadi sudah. Oke. Oh, Madinah maka. Ya oke, ayo Mas. Dijawab secara berurutan. Monggo. Perkenalan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Yusuf Siddiqi akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya, di mana wahyu yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, baik. Terus lanjut. Pertanyaan yang kedua. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Jawaban yang ketiga. Zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah. Baik, makasih Mas Abdul Yusuf.